Tragedi fitnah besar, kisah pemberontakan terhadap Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Khalifah ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan, merupakan salah satu fase paling krusial dalam sejarah Islam setelah melewati periode awal yang gemilang dengan berbagai ekspansi, wilayah dan kodifikasi Al-Quran. Paruh kedua kepemimpinan beliau diuji oleh gelombang fitnah yang berujung pada tragedi memilukan. Benih-benih pergolakan mulai muncul akibat ketidakpuasan politik di beberapa wilayah kekhalifahan seperti Kufah, Basrah, dan Mesir. Kelompok pemberontak yang banyak dipengaruhi oleh provokasi tokoh-tokoh oportunis seperti Abdullah bin Sabah mulai menyebarkan propaganda negatif. Mereka menuduh Khalifah Utsman melakukan nepotisme karena mengangkat kerabatnya dari Bani Umayyah dalam jabatan-jabatan strategis pemerintahan. Selain itu, kebijakan pengelolaan Baitul Mal dan pembagian tanah juga tak luput dari sasaran kritik. Meskipun Utsman bertindak demi kemaslahatan dan stabilitas negara, pengepungan rumah khalifah, propaganda yang terus digulirkan akhirnya memuncak pada tahun 35 Hijriah. Ribuan demonstran dan pemberontak dari berbagai daerah bergerak menuju Madinah dengan kedok ingin menunaikan ibadah haji, namun tujuan sebenarnya adalah menuntut mundurnya Utsman dari kursi kekhalifahan. Melihat situasi yang kian genting, Utsman bin Affan memilih jalan damai. Beliau melarang para sahabat dan penduduk Madinah untuk mengangkat senjata demi menghindari tumpahnya darah sesama muslim di tanah suci. Nabi, sikap, lemah lembut dan kasih sayang. Utsman ini justru dimanfaatkan oleh para pemberontak. Mereka mengepung rumah beliau secara ketat, memutus pasokan makanan, bahkan melarang aliran air minum masuk ke kediaman sang khalifah. Pengepungan brutal ini berlangsung selama sekitar 40 hari. Di dalam rumahnya, Utsman yang sudah berusia senja tetap tenang, menghabiskan waktu dengan berpuasa dan membaca Al-Quran, berserah diri sepenuhnya kepada ketetapan Allah SWT. Akhir yang memilukan. Pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35H, beberapa pemberontak berhasil memanjat dinding belakang rumah Utsman, menghindari penjagaan ketat yang dipimpin oleh pemuda-pemuda sahabat seperti Hasan dan Husain bin Ali. Mereka menerobos masuk ke kamar khalifah. Saat itu, Utsman sedang khusyuk membaca Al-Quran. Tanpa rasa hormat sedikitpun, para pemberontak menyerang beliau dengan pedang. Darah suci sang khalifah mengalir dan membasahi lembaran mushaf. Al-Quran yang sedang dibacanya